Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi bagaimana hukum korupsi dalam perspektif Islam. Perkenalkan, nama saya Ali Dohakil dengan NIM 2409 3270 7973 dari Prodi Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil. Saya Salma Ditama dengan NIM 2409 377 08 364 dari Prodi Desain Mode. Saya Nila Zulfa dengan NIM 2409 377 09 219 dari Prodi Desain Mode. Saya Muhammad Yami dari Prodi Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil dengan NIM 2409 327 08 115. Dan saya Muhammad Zaidan Zain dari Prodi TRPBS dengan NIM 2410 93 271 0637. Baik, di sini kita akan mempresentasikan materi kita. Oke, pertama di sini saya akan mempresentasikan apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Hal ini dapat mencakup berbagai perilaku seperti mencuri uang negara, menyuap, dan nepotisme. Korupsi tidak hanya terjadi pada lembaga negara saja. Meskipun sering dikaitkan dengan pejabat pemerintah, korupsi bisa terjadi di berbagai sektor dan lapisan masyarakat. Selanjutnya yaitu definisi menurut Islam. Korupsi menurut Al-Quran dan Hadis adalah perbuatan dosa yang dapat merusak seseorang, komunitas, dan negara. Salah satu dasar keadilan adalah pilar utama Islam, dan korupsi membahayakan keadilan sosial dan ekonomi. Karena itu dianggap sebagai pelanggaran yang signifikan terhadap prinsip-prinsip Islam. Oke, selanjutnya yaitu definisi menurut Islam. Dalam perspektif Islam, korupsi tidak hanya dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, namun juga merupakan perbuatan yang melanggar prinsip keadilan dan akuntabilitas. Korupsi mirip dengan al-ghulul, kata yang diambil dari ayat Al-Quran Ali Imran surat 3 ayat 161 yang berarti memberikan atau menipu harta rampasan perang. Ghulul dan risiwah. Ghulul yaitu mengambil harta umum atau harta orang lain secara tidak sah dan melanggar amanah. Mengkhianati masyarakat dianggap sebagai pengkhianatan, dan orang yang melakukannya akan dihukum baik di dunia maupun akhirat. Dan risiwah adalah tindakan memberikan atau menerima sesuatu yang bernilai, baik berupa uang, barang maupun jasa, dengan tujuan untuk mempengaruhi suatu keputusan atau tindakan yang seharusnya dilakukan secara adil dan objektif. Al-Quran dan Hadis gumul risuah. Ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalahum bainakum ziyatihi la'an takun natija data'an tahodin minkum wala nak dulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu ditongkrongi dengan jalan dagang yang ada saling keremaan dari antara kamu, dan jangan kamu membunuh diri kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya barang siapa yang memberi atau menerima suap
maka ia telah mengharamkan surga bagi dirinya. Hadis riwayat Abu Daud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Dasar hukum korupsi. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 161. Wama kana an yakum ma wamaya lu yati bima gonga yaumal qiyamati summa tuwaffaqu lu nafsim ma kasabat wa hum la ya'lamun. Artinya, tidak layak seorang nabi menyelewengkan harta rampasan perang. Siapa yang menyelewengkannya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi. PS Ali Imran ayat 161. Yang kedua hadis, salah satu hadisnya yaitu sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan imbalan gaji untuknya, maka apa yang dia ambil di luar itu adalah harta hulul atau korupsi. Next. Mengapa korupsi diharamkan? Alasan korupsi diharamkan: pengingkaran amanah. Setiap orang memegang tanggung jawab masing-masing harus dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh menyalahgunakannya. Yang kedua, merampas hak orang lain. Ketika uang atau harta diperoleh melalui korupsi, itu adalah harta yang haram dan pelakunya akan bertanggung jawab di akhirat. Yang ketiga, dosa besar. Korupsi adalah dosa besar yang dapat membawa pelakunya ke neraka. 4. Menghancurkan keadilan. Korupsi menghancurkan sistem keadilan masyarakat. Salah satu prinsip utama Islam adalah keadilan, dan korupsi bertentangan dengan prinsip ini. 5. Menghancurkan keadilan. Korupsi dapat menghancurkan kepercayaan orang terhadap pemerintah dan lembaga publik. Next. Jenis korupsi menurut Islam: kolusi, konspirasi antara pengusaha dan pejabat negara untuk mengambil keuntungan bersama. Nepotisme adalah tindakan memberikan atau menerima sesuatu yang bernilai, baik berupa uang, barang maupun jasa, dengan tujuan untuk mempengaruhi suatu keputusan atau tindakan yang seharusnya dilakukan secara adil dan objektif. Dampak korupsi dalam Islam. Yang pertama, merusak nilai Islam. Islam menekankan pentingnya keadilan dari surat Al-Adl dalam setiap aspek kehidupan. Dan yang kedua, menghambat pembangunan. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Dan yang ketiga, banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis yang menegaskan larangan atas perbuatan khianat, mencuri, dan menzalimi hak orang lain. Dan yang keempat, memperburuk citra Islam. Ketika korupsi merajalela di negara mayoritas Muslim, hal ini dapat memperburuk citra Islam di mata dunia. Selanjutnya, hukuman korupsi. Hukuman korupsi menurut agama Islam dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah tazir dengan hukuman seberat 14,3%, dan yang kedua penyitaan harta seberat 21,4%, yang ketiga murka Allah dengan persentase 28,6%, dan yang terakhir dosa di akhirat dengan persentase 35,7%. Selanjutnya penyebab. Yang pertama adalah keserakahan, dorongan internal yang ada dalam diri setiap individu untuk menginginkan lebih banyak harta. Dan yang kedua, kesempatan. Peluang untuk melakukan korupsi sering muncul dalam organisasi atau masyarakat yang tidak memiliki pengawasan yang ketat. Dan yang ketiga, kebutuhan, di mana individu merasa terpaksa melakukan korupsi untuk memenuhi kehidupan mereka sendiri. Seringkali terjadi dalam situasi ekonomi yang sulit. Dan yang keempat, pengaruh lingkungan.
Lingkungan sosial dan budaya yang menganggap biasa terhadap tindakan korupsi dapat mempengaruhi perilaku individu. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran agama. Banyak pelaku korupsi adalah umat Islam yang tidak mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik. Selanjutnya adalah solusi. Untuk mencegah diri dari melakukan korupsi, kita diperlukan kesadaran secara moral, agama, serta tindakan nyata yang dapat membentuk integritas pribadi yang kuat. Kita perlu menerapkan berbagai cara agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan korupsi. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama menanamkan nilai kejujuran dan amanah. Yang kedua adalah menjaga rasa malu dan takut terhadap hukum. Yang ketiga, hidup sederhana atau qanaah. Yang keempat, memperkuat iman dan takwa. Selanjutnya adalah kesimpulan. Korupsi terjadi dalam penyuapan, pencurian, dan korupsi melibatkan orang-orang yang memegang kekuasaan atau posisi strategis. Dalam perspektif Islam, korupsi tidak dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan yang melanggar prinsip keadilan dan akuntabilitas. Islam mengajarkan prinsip untuk mencegah korupsi seperti menciptakan budaya anti korupsi melalui pendidikan keluarga dan sekolah, integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.